Bab 36 Tamu terhormat. Dai Long dan Lao Lei menelan ludah mereka dengan gugup. Mungkin jika orang lain mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen mereka akan menertawakannya, namun mereka tidak berani menganggapnya sebagai omong kosong. Keterampilannya jauh lebih unggul dari semua alkemis yang berada di Serikat. Entah itu pemadatan, kontrol api dan pengetahuannya sangat mendalam. Bahkan alkemis terbaik di benua ini hanya seorang alkemis tingkat Divine Sea. Han Sen pastilah memiliki guru yang merupakan alkemis hebat sampai bisa mengajarinya keterampilan hebat seperti ini. Han Sen memiliki bakat yang mungkin saja di masa depan akan menjadi alkemis terbaik, menjalin hubungan sangat penting dan dia yakin bahwa di masa depan akan ada keuntungan bagi Serikat Alkemis. Senior Han Sen adalah orang yang hebat namun senior tidak memegang token sebagai salah satu alkemis hebat. Kebanyakan penilaian seperti itu dilakukan oleh Serikat Alkemis di pusat, namun sepertinya senior tidak peduli. Kata Dai Long dengan santai. Tidak usah basa-basi dan langsung saja pada intinya. Kata Han Sen dengan tegas. Dai Long mengeluarkan sebuah emblem emas dengan ukiran yang unik dan memberikannya kepada Han Sen. Emblem emas ini adalah sebuah tanda di mana alkemis yang sangat dihormati oleh Serikat Alkemis. Setiap senior menunjukkan emblem ini maka senior akan diperlakukan seperti tamu khusus yang diutamakan dalam bisnis Serikat Alkemis. Bahkan raja dari kerajaan kecil ini harus memberikan rasa hormat kepada senior. Han Sen sedikit tertarik dengan mengambil emblem emas Serikat Alkemis. Jujur saja pengaruhnya tidak terlalu besar dan Serikat Alkemis memilikinya. Hal ini juga bisa dia lakukan untuk menangani masalah di masa depan dan lagi pula dia masih membutuhkan banyak sumber daya yang bagus. Jujur saja ini sedikit menarik. Tapi kebaikan semacam ini tidaklah datang dengan gratis. Apa sebenarnya niat dan tujuanmu? Tanya Han Sen dengan santai. Senior Han Sen sangat pintar dan mustahil menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi kami tidak membutuhkan apapun. Jujur saja saya sangat tertarik dengan pil roh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa dan mungkin ketua akan senang jika dapat melihatnya. Di seluruh benua mungkin hanya Anda yang bisa membuatnya. Bisakah saya meminta satu butir saja dan memperlihatkannya kepada ketua serikat? Dai Long memutuskan untuk memberanikan diri. Faktanya semua itu bukanlah sebuah omong kosong, bahkan dalam prosesnya saja semua orang di paviliun dapat mendapatkan manfaat yang besar dan jika dapat memakannya maka mungkin efeknya sangatlah luar biasa. Han Sen mengangguk dan mengambil emblem emas sekaligus memberikan pil roh hati Dao. Namun dia memiliki sebuah ide dan mungkin ini akan sangat berguna. Apakah kalian tidak memiliki metode tentang teknik yang mengkultivasikan jiwa? Tanya Han Sen dengan penasaran. Memangnya ada hal semacam itu? Lao Lei dan Dai Long bertanya dengan penasaran. Lalu katakan ini kepada ketua serikatmu. Jika dia bisa memberikanku harta elemen kayu yang setidaknya di atas Nas Chen Sol maka aku akan memberikannya satu set teknik kultivasi jiwa. Jika dia masih ragu maka suruh ketuamu itu memakan pil roh itu, setelah itu biarkan dia sendiri merasakan bagaimana sensasinya. Kata Han Sen dengan percaya diri. Lao Lei dan Dai Long saling memandang dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Sekarang Han Sen membuat penawaran yang luar biasa dan jika dia benar dapat memberikan metode teknik kultivasi jiwa, maka itu akan membuat Serikat Alkemis menjadi semakin luar biasa. Yakinlah senior Han. Saya pasti akan menyampaikannya. Dai Long dengan hormat, jika senior membutuhkan sesuatu maka katakan saja kepada Lao Lei, untuk sekarang saya akan kembali dan menyampaikan pesan senior. Lao Lei mengangguk dan tidak masalah dengan hal ini.
Jika dia sering bertemu dengan Hansen dan mendapatkan manfaat, maka ini juga menjadi pencapaian yang besar dalam hidupnya. Kebetulan sekali. Aku baru sampai di ibu kota dan membutuhkan tempat tinggal. Sekarang aku dan murid magangku tinggal di sebuah penginapan. Aku akan menetap di tempat ini untuk waktu yang lumayan lama dan membutuhkan rumah yang nyaman untukku berkultivasi sekaligus berlatih. Bisakah kalian mencarikan tempat yang bagus? Tanya Hansen dengan penasaran. Senior Hansen dapat yakin bahwa saya akan segera menjemput murid magang Anda di penginapan dan memberikan kediaman yang sesuai dengan apa yang senior minta. Kata Laolai dengan penuh semangat. Dai Long mengutuk pria tua di sampingnya dengan kesal. Jika itu dirinya yang menyuruhnya, Laolai tidak akan memasang ekspresi yang penuh semangat seperti itu. Namun setidaknya jika Hansen memiliki tempat tinggal maka mereka akan mudah menghubunginya nanti. Episode sebelumnya. Bab 35 Alkemis yang sebenarnya 2. Episode berikutnya. Bab 37 Keteguhan Caiying. 37 Keteguhan Caiying. Setelah beberapa waktu mengobrol bersama Dai Long, Laolai datang membawa Caiying bersama dengannya. Hansen menjelaskan semuanya kepada Caiying dan dia mulai mengerti situasinya. Caiying juga terkejut dengan tuannya yang sangat hebat dalam alkimia. Laolai sudah menceritakan semuanya dan siapa yang menyangka kalau tuannya adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Segera mereka berpindah rumah dan tidak jauh dari paviliun alkimia terdapat rumah dengan pekarangan yang cukup luas. Tempat ini sudah cukup bagi Hansen dan Caiying untuk tinggal berdua. Tuan adalah seorang alkemis. Bisakah aku mempelajarinya juga? Tanya Caiying dengan antusias. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Latihan saja yang benar dan tumbuhlah menjadi orang hebat. Lebih baik fokus dalam satu hal daripada harus memikirkan apa yang tidak perlu, itu hanya akan mengganggu kemajuanmu di masa depan. Hansen berkata dengan jujur. Lalu kenapa Tuan sangat ahli dalam segalanya? Tanya Caiying dengan penasaran. Karena aku adalah pria yang akan berdiri di puncak dan memandang rendah dunia. Kata Hansen dengan percaya diri. Pada dasarnya semua alasan itu berkat pengetahuan kehidupan sebelumnya sebagai Hansuan. Namun dirinya harus berpikir lebih maju dan melupakan masa lalunya. Dia sekarang terlahir kembali sebagai Hansen dan akan menjalani hidup seperti bagaimana yang seharusnya. Kalau begitu saya juga akan menjadi pedang Tuan dan menyingkirkan semua musuh yang menghalangi jalan. Suatu saat saya akan berdiri di sisi Tuan dengan bangga dan melihat Tuan yang ada di puncak. Kata Caiying dengan sungguh-sungguh. Hansen mengusap wajah Caiying dan merasa cukup senang dengan perkataannya. Caiying merasa sangat hangat dan mulai terbiasa dengan situasinya. Sejujurnya dia sangat menyukai Hansen bukan sebagai tuan ataupun penyelamatnya, namun dia menyukai Hansen sebagai seorang pria dan sayangnya Hansen masih menganggapnya sebagai gadis kecil. Untuk sekarang Caiying akan bersabar dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Sekarang dirinya mungkin seorang pelayan namun tidak menutup kemungkinan bahwa Hansen tidak akan meliriknya di masa depan. Selama dia cukup kuat dan berjalan di sampingnya maka itu akan menjadi kebahagiaan terbesar untuknya. Hansen memberikan 2 butir pil roh, ambil ini dan gunakan untuk berlatih. Mungkin ini akan sangat menyakitkan namun seharusnya kau mampu. Setelah selesai tubuh fisik dan kekuatan jiwamu akan mengalami lonjakan, apa yang kau perlu lakukan adalah fokus dalam kultivasi. Terima kasih Tuan. Kata Caiying dengan hormat. Caiying segera mencari ruangan di mana dia dapat berlatih. Hansen sendiri belum terlalu ingin menerobos,
Sekarang dia hanya perlu menunggu harta elemen kayu itu datang dan ketika fondasinya lengkap maka dia baru bisa tenang untuk memulai terobosan. Hansen memutuskan untuk mencari kamar yang nyaman untuk beristirahat dan keesokan paginya dia bergegas pergi ke paviliun harta. Tempat itu cukup besar dan tidak kalah dengan paviliun alkimis. Hubungan antara kedua juga sangat baik dan selain menjual harta yang bagus di sana juga terdapat pelelangan yang cukup menarik. Seorang pelayan pergi ke arah Hansen dan menanyakan niatnya, "Selamat datang di paviliun harta. Kalau boleh saya tahu apa yang sedang Tuan butuhkan?" "Kami memiliki segala jenis artefak dan pil roh tingkat Naschen Sol, atau Tuan ingin melelang sebuah harta?" "Aku ingin melelang sebuah teknik bela diri. Bisakah kau membawaku kepada penilainya?" tanya Hansen dengan santai. "Tolong ikuti saya." Pelayan itu mengantarkan Hansen ke sebuah ruangan dan setelah beberapa waktu seorang pria tua bernama Pan Wen masuk. Pan Wen menyapa Hansen dengan ramah dan berkata, "Bisakah Tuan menunjukkan harta macam apa yang Tuan miliki dan menjelaskan nilainya?" "Silahkan periksa." Hansen memberikan sebuah buku yang dia tulis kemarin. Pan Wen memeriksanya dengan teliti dan matanya bersinar. Hansen sedikit terkejut dengan hal ini dan tidak tahu kemampuan magis macam apa yang Pan Wen gunakan. Setelah beberapa waktu Pan Wen memasang ekspresi terkejut dan keringat terlihat sangat jelas di dahinya. Seni bela diri tingkat tinggi pukulan Vajra. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika seni bela diri ini masuk ke dalam pelelangan aku yakin ini akan lebih dari 5 juta batu roh, kata Pan Wen dengan antusias. Hansen mengeluarkan satu butir pil roh dan berkata, "Pil roh hati Dao tingkat Divine Transformasi dengan kualitas sempurna yang hampir mendekat tingkat Divine Sea. Aku juga ingin melelang ini nanti." Pan Wen merasakan jantungnya seperti ditusuk oleh sebuah pedang. Tidak banyak alkemis tingkat Divine Transformasi dan sekarang pil roh yang hebat muncul di kerajaan kecil ini. Dia yakin bahwa jika kabar ini menyebar keluar maka hal ini akan mengundang banyak kekuatan besar. Bab 38 Pelelangan. Pil roh hati Dao ini sangatlah istimewa dan luar biasa, mungkin hanya Pan Wen yang pernah melihat pil roh dengan kualitas sempurna seperti ini. "Tuan muda, apakah saya boleh tahu siapa alkemis hebat yang membuatnya?" tanya Pan Wen dengan penasaran. "Bukankah tempatmu hanya menjalankan bisnis dan menjaga identitas pelanggan? Jika harus mengatakan siapa orang yang sudah membuatnya maka lebih baik tidak usah dilelang," kata Hansen dengan dingin. Pan Wen tersentak dan berkata, "Hehehe. Maaf saya sedikit bersemangat dengan melihat harta yang luar biasa ini. Walaupun saya tidak tahu efeknya namun dengan tingkat kemurnian seperti ini seharusnya bisa mengundang banyak kekuatan besar. Pil roh hati Dao dapat meningkatkan kekuatan jiwa hingga 2 kali lipat. Seharusnya kau tahu bahwa meningkatkan pelatihan kekuatan jiwa itu sangat sulit, namun hal ini akan sangat cocok untuk mereka. Bahkan kultivator alam Divine Sea masih bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak 25%. Hansen menjelaskan semuanya dengan santai. Pan Wen gemetar dan tidak heran matanya melihat pil roh di tangannya sangat tinggi. Dirinya tidak menyangka bahwa sekarang dia memegang pil roh yang mungkin dapat menyebabkan pertempuran besar. Jika Master Alam Divine Sea mendengarnya maka mereka mungkin tidak akan ragu untuk saling membunuh untuk mendapatkannya. "Tuan, berikan waktu saya 3 hari untuk mengurus semuanya dan memaksimalkan keuntungannya. Harta ini terlalu buruk jika diikuti oleh kerajaan Xianjiang yang kecil seperti ini," kata Pan Wen dengan antusias. "Oke. Sisanya aku serahkan kepadamu." Hansen berdiri dan bergegas kembali.
Pan Wen berniat mengantarnya ke depan pintu namun Han Sen tidak membutuhkannya. 3 hari hanya masalah waktu dan demi keuntungan yang besar Han Sen akan sabar menunggunya. Pan Wen sendiri tidak ingin melewatkan kesempatan semacam ini. Bisnis ini sangat menguntungkan dan reputasi pavilion harta mungkin akan naik. Segera dia menyuruh semua bawahannya untuk menyebarkan berita ini. Bahkan dia tidak ragu untuk menggunakan arai teleportasi yang penggunaannya sangat mahal. Kerajaan Xianjiang mungkin akan diberkahi dengan kedatangan sekumpulan orang-orang kuat. Hanya dalam waktu yang singkat berita tentang pelelangan ini membuat gempar. Banyak kekuatan besar yang mulai berdatangan di kerajaan Xianjiang, bahkan untuk keluarga kerajaan sendiri pun bukanlah tamu kehormatan. Setelah 3 hari banyak kekuatan besar yang berkumpul di satu tempat. Pan Wen mengantarnya ke sebuah ruangan VIP dan dia dapat melihat pelelangan yang ada di bawah dengan nyaman. Aura dari kehadiran orang-orang kuat yang berada di alam Divine Sea sangat terasa. Bahkan mereka juga ikut berpartisipasi dan ikut melelang sedikit hartanya. Han Sen melihat wajah yang tidak asing yaitu Luo Feng bersama dengan seorang pria yang merupakan pangeran pertama yaitu Wu Tian. Saudara Luo, apakah kita tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan pil roh hebat itu? Bahkan 2 penjaga kerajaan tidak berniat untuk datang dan memperebutkannya. Kata Wu Tian dengan kesal. Mereka bukanlah orang yang bodoh. Ketika kabar ini menyebar maka semua orang kuat akan datang. Walaupun harimau adalah penguasa gunung, namun ketika ada naga yang lewat harimau itu harus bersembunyi. Dalam segi apapun penjaga kerajaan sudah kalah, bahkan jika mereka mendapatkannya hanya masalah waktu saja sampai mereka hidup besoknya. Kata Luo Feng dengan jujur. Wu Tian juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luo Feng. Sekarang dia hanya bisa melupakan seni bela diri dan pil roh hati Dao, namun karena kekuatan besar berkumpul di sini maka itu akan menjadi pelelangan yang tidak sederhana. Pan Wen bergegas naik ke atas panggung dan memulai pelelangan. Semua orang yang berpartisipasi terlihat sangat antusias namun sesuai dengan urutan, hanya harta tertinggi yang akan dijual terakhir. Semua orang yang berada di kamar tidak ada yang menawar sedikitpun. Kebanyakan di antara mereka adalah kultivator dengan basis kultivasi yang tinggi. Harta yang berperingkat Golden Core tidak lebih dari sampah di mata mereka dan sejak awal tujuan mereka sangat jelas. Setelah beberapa waktu akhirnya pelelangan memasuki periode menengah. Pan Wen meletakkan sebuah kotak kayu dan membukanya. Di sana terlihat sebuah batu berwarna ungu dan itu adalah harta elemen tanah yang berada di tingkat Naschen Sol. Batu purple ini sangat cocok jika digunakan oleh seorang penyuling dan memiliki elemen tanah yang bagus. Harga awal adalah 3 juta batu roh dan silahkan untuk menawar. Kata Pan Wen yang sudah membuka harga. 3,5 juta batu roh. Teriak seorang pria dengan keras. 4 juta batu roh. Wu Tian mengangkat papan namanya dan mulai menawar. Seharusnya ini akan menjadi hal yang bagus untuknya mengingat hal ini sangat sesuai dengan atribut miliknya. 10 juta batu roh. Han Sen menawarnya dan semua orang tertuju kepada ruangannya. Episode sebelumnya. Bab 37 Keteguhan Cai Yi. Bab 39 Pelelangan 2. Wu Tian merasa sangat kesal dan menaikkan harga, 11 juta batu roh. 20 juta batu roh. Kata Han Sen yang juga ikut bersaing. Tuan, apakah kau sedang mempermalukan pangeran ini? Harga dari harta ini tidak mencapai ketinggian seperti itu. Kata Wu Tian dengan marah. Semua orang bahkan sangat terkejut dengan harga yang Han Sen berikan. Dilihat dari manapun nilainya terlalu sedikit untuk mengeluarkan batu roh sebanyak itu.
Hansen sama sekali tidak meresponnya dan pelayan di sampingnya menuangkan arak untuknya. Baginya nilai harta ini memang tidak seberapa, namun untuknya saat ini sangat penting. Dia masih harus memperlengkap akar spiritual 5 elemen dan harta ini cukup bagus untuk dirinya. Sebuah suara terdengar di ruang sebelah dan berkata, "Aku adalah Niyong dan berasal dari Sekte Matahari. Dia adalah pangeran pertama dari kerajaan ini. Lagi pula pelelangan ini diselenggarakan di kerajaannya, bisakah Tuan memberikan wajah untuknya?" "Terima kasih Tuan Muda karena sudah membantu saya," kata Wu Tian dengan hormat. Niyong merupakan salah satu jenius dari Sekte Matahari. Kultivasinya berada di tahap akhir alam Naschen Soul dan merupakan salah satu putra dari Master Sekte. Ketika dia sudah berbicara maka mustahil bagi orang lain untuk menolaknya. Beberapa anjing berpikir diri mereka adalah seekor singa. "Jika itu yang kau mau maka ayo kita lakukan, Pan Wen, apa kau mendengarku?" kata Hansen dengan dingin. Pan Wen memberi hormat dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Aku adalah orang yang menyediakan pil roh hati Dao dan seni bela diri itu. Aku pikir paviliun harta milikmu ini adalah tempat yang bagus dan bisa berbisnis dengan adil di masa depan. Tapi sayangnya beberapa anjing menggonggong dan berteriak dengan nama besar kekuatan di belakangnya. Jika kau tidak bisa mengurusnya maka lupakan saja. Kembalikan kedua harta itu. Daripada aku harus menjualnya maka lebih baik aku hancurkan saja kedua benda itu di depan semua orang," kata Hansen dengan tegas. Pan Wen merasa sedikit panik dan tidak akan berani melakukannya. Semua orang sangat terkejut dan aura membunuh dari kultivator hebat yang berada di dalam ruangan meledak. "Bagus sekali. Ini adalah tempat pelelangan. Apakah Sekte Matahari milikmu itu sangat miskin sehingga berani menekan master ini? Sepertinya kalian sangat sombong sampai berani menekan alkemis terhormat." Ruangan yang tertutup tirai perlahan terbuka dan sosok yang berbicara itu adalah ketua Serikat Alkemis yaitu Chang Yuan. Niyong secara otomatis membungkuk dan keringat dingin terlihat jelas di dahinya saat memberikan hormat. Kekuatan Chang Yuan memang tidak sebanding dengan ayahnya, namun Serikat Alkemis bukanlah sesuatu yang dapat mereka singgung. Bahkan jika ayahnya ada di sini dia harus berbicara dengan hormat kepada Chang Yuan sebagai bentuk penghargaan sebagai alkemis tingkat Divine Sea. Chang Yuan mengepalkan tinjunya ke arah ruangan Hansen dan memberikan salam. Semua orang yang melihat hal ini sedikit terkejut, di mana itu berarti Chang Yuan mengakui orang di dalam ruangan itu adalah alkemis yang setara dengannya. Beliau adalah tamu terhormat dari Serikat Alkemis. Kau ingin mencari masalah dengannya sama saja dengan mencari masalah denganku, kata Chang Yuan dengan tegas. Niat membunuh yang sangat kuat meledak-ledak dari sekian banyak orang. Terdapat beberapa kultivator alam Divine Sea. Setelah Chang Yuan mengkonfirmasi kebenarannya maka keraguan di dalam hati mereka menghilang. Terlebih hampir tidak ada pil roh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Namun setelah Chang Yuan mengkonfirmasinya sendiri maka mungkin itu semua adalah hal yang benar. Pan Wen merasa senang dengan hal ini dan selama ada perlindungan dari Chang Yuan maka siapa yang peduli dengan mereka. Ketukan palu ketiga dan batu purple akhirnya jatuh ke tangan Hansen. Niyong dan Wu Tian sekarang benar-benar sangat malu. Mereka sudah menendang plat besi yang keras dan dipermalukan di depan banyak orang. Membalas dendam itu adalah hal yang tidak mungkin mengingat reputasi Serikat Alkemis yang luar biasa hebat. Setelah beberapa waktu akhirnya Pan Wen mengeluarkan barang selanjutnya. Dia membuka sebuah tirai dan di sana terlihat tanaman es dengan tinggi 1 meter. Tanaman atribut es yang kaya dengan akumulasi aura.
Setidaknya ini berada di tingkat Nasdaq Seoul dan Hang Seng tanpa pikir panjang menawarnya dengan harga 10 juta batu roh. Setelah kejadian yang sebelumnya tidak ada satupun orang yang berani untuk bersaing dengan Hang Seng. Kedua harta ini segera dikirimkan ke ruangannya dan pembayaran akan dijadikan satu dengan hasil penjualannya nanti. Kedua harta ini mungkin bukan sesuatu yang istimewa, namun setidaknya ini dapat melengkapi akar spiritual 5 elemen untuk sementara. Bab 40 Puncak Pelelangan. Dalam waktu cepat barang dilelang dengan harga yang tinggi. Sekarang sudah memasuki fase akhir dan waktunya dua barang utama dalam acara pelelangan ini keluar. Saya pikir ini adalah waktunya. Seni beladiri tingkat tinggi pukulan Vajra. Jujur saja seni beladiri ini sangat cocok untuk digunakan kultivator yang berlatih seni penempaan tubuh fisik tirani. Saya akan membuka dengan harga 10 juta batu roh, kata Pan Wen dengan antusias. Sekte Union menawar dengan harga 30 juta batu roh, kata seorang pria bernama Gu Heng yang statusnya mirip dengan Niyong. 40 juta roh. Niyong mulai menawar dan tidak akan mau menyerahkan seni beladiri ini kepada Gu Heng. Masih memiliki wajah untuk menawar. Aku akan menemanimu sampai akhir. 50 juta batu roh, itu sudah menjadi batas maksimalku, kata Gu Heng dengan sudut mulutnya yang tersenyum mengejek. Seni beladiri tingkat tinggi tidak biasanya dijual dengan cara seperti ini. Hal ini merupakan warisan yang bagus untuk perkembangan sekte mereka berdua. Namun mereka sangat sadar bahwa tujuan mereka adalah pil roh hati Dao. Walaupun mereka sudah membawa banyak batu roh namun dapat dipastikan bahwa persaingannya akan menjadi lebih intens, jadi sebisa mungkin mereka akan menghemat batu roh untuk acara terakhir. Pada akhirnya seni beladiri ini jatuh kepada Gu Heng dari Sekte Union. Walaupun ini sangat mahal namun semuanya sepadan dengan apa yang dia keluarkan, sekarang dia hanya bisa berharap bahwa seni beladiri ini tidak akan mengecewakannya. Pan Wen meletakkan sebuah kotak obat yang cantik di atas panggung dan berkata, ini akan menjadi harta terakhir yang akan dilelang. Pan Wen membukanya dan aroma obat yang sangat kuat menyembur. Semua orang merasakan manfaat hanya dengan menghirup aromanya saja dan kekuatan jiwa mereka perlahan tumbuh. Luo Feng berdiri dengan sangat terkejut dan bukan hanya dia namun semua kultivator yang melihat pil roh ini sangat tercengang. Bahkan seorang kultivator alam Divine Transformasi dapat merasakan manfaat hanya dengan menghirup aromanya. Jelas ini mungkin adalah pil roh terbaik yang pernah ada sampai sekarang. Pil roh hati Dao dapat meningkatkan kekuatan jiwa 70% bagi kultivator alam Divine Transformasi dan 25% untuk alam Divine Sea. Harga awalnya adalah 60 juta batu roh. Teriak Pan Wen dengan semangat penuh. Tunggu sebentar. Suara Han Seng tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Untuk pil roh ini aku tidak berniat untuk menjualnya ke Serikat Alkemis. Sebelumnya aku sudah memberikan satu kepada Ketua Chang Yuan. Jika masalah batu roh aku yakin Serikat Alkemis memiliki banyak. Namun kesempatan ini bukan ditujukan kepada mereka yang sudah menerimanya lebih awal. Aku harap Ketua Chang mau memberikan kesempatan kepada kultivator lain yang benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Anda tidak perlu khawatir. Serikat Alkemis bukanlah orang yang serakah. Anda mendapatkan rasa kagum dan layak disebut sebagai alkemis yang menjadi panutan, kata Chang Yuan dengan depresi. Sejujurnya dia sangat tahu manfaat dari pil roh ini, hanya menggunakannya saja kultivasinya menerobos tahap menengah alam Divine Transformasi. Namun ketika Han Seng sudah membuat permintaan seperti ini maka mustahil baginya untuk menolak,
lagi pula itu hanya sebuah pil roh dan menjalin hubungan baik dengan Hansen jauh di atas segalanya. Semua orang menempatkan rasa kagum yang luar biasa kepada sosok Hansen. Tidak hanya mematuhi aturan lelang sejak awal, dia bahkan membuat serikat alkemis untuk tidak ambil bagian dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Jelas keuangan serikat alkemis bukanlah sesuatu yang bisa disamai. Sekarang jika mereka tidak ambil bagian maka masih ada peluang besar untuk mendapatkannya. Gu Heng dengan cepat menawar, 150 juta batu roh. Jangan bermimpi sialan. 200 juta batu roh. Niyong memaksakan semua harga pada batas maksimal. 210 juta batu roh. 230 juta batu roh. Tawaran terus-menerus diberikan dan semua orang yang berada di bawah hanya bisa diam seperti patung. Setiap kenaikan yang diberikan bernilai puluhan juta batu roh, bahkan nilai seperti itu pasti cukup untuk membeli sebuah kerajaan. Sebuah ruangan tiba-tiba terbuka dan sosok pria tua terlihat duduk dengan santai mengusap jenggotnya. Wajahnya terlihat sangat pucat dan tersenyum lebar, semua orang terkejut dan tidak menyangka akan melihat sosok yang berpengaruh di tempat ini yaitu salah satu leluhur Sekte Awan yang bernama Dailong. Sekte Awan dikenal sebagai salah satu pemimpin dari kelima sekte besar. Tidak banyak murid yang berada di sana dan mereka tidak menerima perekrutan, bahkan mereka mengizinkan jenius dari sekte lain untuk belajar selama memenuhi standar mereka. Episode sebelumnya. Bab 39 Pelelangan 2. Episode berikutnya. Bab 41 Dailong.